Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasalnya yang ke-9. Nah, seringkali kita itu menilai seseorang itu apakah dia diberkati atau tidak. Kita lihat dari finansialnya, keuangannya, atau dengan harta kekayaannya. Nah, seringkali seperti itu. Tetapi itu juga tidak menjamin. Tapi dalam hal ini juga itu ada hubungannya. Nah, bangsa Israel waktu zaman Hosea ya, yang berbicara sebagai nabi pada waktu itu, bangsa Israel itu jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala, tidak dekat sama Tuhan, jauh pokoknya daripada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, Hosea 9 ayat yang kedua, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Nah, ketika bangsa Israel jauh daripada Tuhan, Tuhan bilang kepada mereka kalau tempat pengirikan gandum dan pemerasan anggur itu tidak akan memberi mereka makan. Nah, di sana Tuhan mengadakan suatu teguran ya, secara finansial ya, secara mata pencarian mereka itu ditutup Tuhan karena mereka jauh daripada Tuhan. Dampaknya seperti itu. Nah, kalau akhir-akhir ini ya, kita tahu ya, dan menjadi pelajaran juga bagi kita. Kita tahu kalau Tuhan itu sebagai sumber berkat kita. Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, bukan hanya berkat secara finansial maupun berkat secara rohani juga. Tuhan itu sumbernya. Nah, kalau kita tahu Tuhan sebagai sumbernya, seharusnya itu kita dekat-dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan kita dekat juga sama Tuhan, bukan berarti motivasi kita supaya kita punya harta yang melimpah, supaya kita diberkati secara finansial. Bukan juga seperti itu, tapi kita dekat sama Tuhan karena kita tahu kalau Tuhan itu sumber segalanya. Dan kalaupun kita dapat berkat daripada Tuhan, dan kita mau bersyukur dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu, ada hubungannya juga ya. Berkat yang kita terima itu ada hubungannya juga dengan kedekatan kita sama Tuhan. Bukan juga berarti kalau kita tidak diberkati, bukan berarti kita tidak dekat sama Tuhan. Nah, masing-masing kita itu punya perjalanan kerohaniannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Tuhan tahu ketika mungkin kita dekat sama Tuhan, Tuhan mau proses kita mungkin lebih setia, lebih dekat sama Tuhan. Dan tinggal menunggu waktunya, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta, Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Sebab itu kalau kita tahu kalau Tuhan adalah sumber segala sesuatu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih khusus secara pribadi. Secara pribadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita semua, dan haleluya.